Salam damai sejahtera untuk kita semua dari Yesus Kristus untuk kemuliaan namanya. Sore yang indah ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Beginilah isinya, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Satu hal yang akan kita renungkan di mana kehidupan kita banyak sekali mengalami hal-hal yang bisa dikatakan sulit. Kesulitan itu terjadi oleh karena suatu hambatan, dan hambatan itu terjadi sebenarnya oleh karena diri kita sendiri. Renungan firman Tuhan di sore hari ini mengajarkan kita untuk mengampuni. Arti daripada mengampuni yang diutarakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah karena dia tahu bahwa manusia itu bodoh, tidak tahu berbuat apa-apa, sama seperti domba. Maka dari itu Tuhan memohon kepada Bapa di Sorgawi untuk mengampuni atas setiap kesalahan manusia karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berbicara tentang pengampunan ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dalam arti mengampuni ini ada suatu kerelaan dalam kehidupan kita untuk memberi pengampunan tersebut. Kenapa kita harus mengampuni sesama kita? Karena kita telah diampuni oleh Tuhan. Untuk itulah kita mempelajari lebih lanjut lagi dalam setiap langkah kehidupan kita, apa sesungguhnya arti pengampunan itu. Ternyata pengampunan itu akan membuat dampak baik dalam kehidupan kita. Dampak baik dalam kehidupan kita yang utama yang harus kita rasakan adalah damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa dibeli ataupun diminta kepada siapapun di muka bumi ini selain daripada Tuhan sendiri. Sekiranya kita penuh oleh damai sejahtera Tuhan, maka pengampunan daripada Tuhan itu akan menjadi suatu anugerah dalam kehidupan kita. Anugerah yang membawa kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih baik lagi pada pandangan Tuhan sendiri. Jadi kita harus tahu arti dari pengampunan sesungguhnya. Ampunilah satu dengan yang lain seperti Bapa juga telah mengampuni diri kita, oleh karena Tuhan tahu kita tidak tahu apa-apa tentang apa yang kita perbuat, benar atau salah. Tetapi karena Tuhan telah mengampuni kita, maka segala sesuatu apa yang baik menurut kita, Tuhan yang membenarkannya. Untuk itu renungan kita di dalam hal ya Bapa ampunilah mereka, dalam arti bukan untuk tunggal tetapi untuk semua umat manusia. Berarti lebih daripada satu orang, lebih daripada satu kelompok, lebih daripada satu bangsa. Berarti seluruh bangsa telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Begitu baiknya Tuhan kita Yesus. Padahal dia disiksa, dihina, dimaki, bahkan dia ditikam, dia ditusuk oleh tombak, dan dia dibunuh. Dia tetap meminta sebelumnya kepada Bapa untuk kiranya Bapa ampunilah mereka. Kenapa Tuhan mau mengampuni kita umat manusia? Karena kasih-Nya tak bisa terbendung oleh hal apapun. Karena cintanya tidak bisa terbendung oleh hal apapun. Untuk itu sebagai pengikut Kristus, wajiblah, layaklah kita untuk mengampuni satu dengan yang lain. Untuk kita mengetahui masalah dalam kehidupan kita ini, dan kita mengetahui untuk kita melepaskan diri daripada masalah yang membelenggu kita ini dengan cara mengampuni satu dengan yang lain sebagai orang yang telah diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus lewat pengorbanannya di Bukit Kalvari. Maka dari itu renungan yang kiranya menjadi indah dalam setiap kehidupan kita ini, biarlah menjadi patokan bahwa kehidupan kita harus penuh dengan belas kasih, yaitu dengan pengampunan. Ampunilah satu dengan yang lain, maka setiap beban yang kita pikul semuanya akan terasa ringan. Sebab beban yang paling berat di dalam kehidupan ini adalah kita tidak mau mengampuni. Tapi kita mau mengampuni, maka beban yang berat itu akan terasa ringan. Oleh karena ada kuasa daripada Kristus Yesus, di mana kuasa pengampunannya itu memulihkan setiap kehidupan.
orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Maka dari itu renungan ini biarlah menjadi rema bagi kita untuk meneguhkan setiap langkah kita berbuat hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dengan diutamakan mengampunilah satu dengan yang lain. Maka kita akan melihat seluruh rencana Tuhan yang tidak akan pernah gagal akan terjadi di dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.